Jadi dalam kehidupannya sebenarnya Van Gogh tidak pernah mampu menjual lukisan-lukisannya. Dan dia makanya bunuh diri dengan cara menembak kepalanya ketika dia menyelesaikan lukisan yang berjudul Burung Gagak di atas ladang jagung. Jumpa lagi dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Senang sekali hari ini saya berjumpa lagi dengan Anda. Kali ini saya sengaja mengenakan baju batik dengan motif lukis kreasi bebas. Kenapa? Karena kali ini kita akan bahas buku tentang kehidupan Van Gogh dengan judul Lust for Life. Buku ini dikarang oleh Irving Stone, seorang penulis besar dan menulis seorang tokoh pelukis kelas dunia, Vincent van Gogh. Sebelum mulai, saya ingin mengutip kata-kata keras yang disampaikan oleh Wissenbruch ketika Van Gogh mencoba meminjam utang kepadanya. Begini kata-katanya: "Karena itu aku membuatmu menjadi seorang pelukis sejati. Semakin kau menderita, semakin besar seharusnya rasa terima kasihmu. Itulah yang membuat seorang pelukis kelas 1. Perut kosong lebih bagus daripada perut kenyang, Van Gogh, dan patah hati lebih baik daripada kebahagiaan. Jangan pernah lupakan itu." Kata-kata ini seolah mengingatkan saya pada cerita ada seorang teman, seorang pelukis belum terlalu besar, tapi dia pernah mengatakan begini, bahwa untuk menjadi seorang pelukis harus pernah menangis, harus pernah menderita. Seorang pelukis atau seorang seniman tidak boleh hidup nyaman. Semakin dia nyaman, hilang kreativitas. Saya kira hal yang sama juga terjadi pada para kreator-kreator di stand up comedy. Dia memulai dengan kata penting seperti Raditya Dika mengatakan, seorang stand up komedian harus menyampaikan keresahan. Nah, kata keresahan itu berarti ada resah dalam hatinya, ada kegelisahan. Kegelisahan itu dituangkan dalam bentuk kreasi. Nah, di buku Lust for Life ini, hal yang penting tadi adalah kita ingin mengatakan bahwa semakin menderita, semakin sengsara, semakin banyak masalah, maka seorang seniman menjadi semakin kreatif. Buku Lust for Life yang dikarang oleh Irving Stone ini berbasis kepada surat-surat, 3 bundel surat-surat Van Gogh kepada adiknya, Theo. Theo adalah seorang adik yang sangat setia kepada kakaknya, yang tahu bahwa kakaknya adalah seorang seniman, tetapi hidupnya menderita, dan Theo benar-benar menaruh perhatian dengan cara, pada akhirnya nanti kita akan ceritakan, pada akhirnya Theo menyumbang atau mensupport secara finansial kehidupan Van Gogh itu sendiri. Kembali pada premis awal bahwa seorang seniman harus menderita, maka dalam kisah-kisah percintaannya Van Gogh sendiri juga mengalami beberapa kali patah hati. Cinta pertama Van Gogh adalah pada Ursula, seorang gadis yang dia kenal ketika dia bekerja di Museum Seni di Goupil, London. Kemudian putus, dan pada percintaan berikutnya Van Gogh mencoba mendekati Kay. Dan Kay ini adalah sepupunya sendiri, dan tentu saja mendapat tantangan yang keras dari keluarganya. Dari situ putus, kemudian dia menjalin cinta dengan Christina dan juga tidak berlanjut panjang, dan akhirnya dia hidup satu rumah dengan Margot. Margot ini adalah seorang wanita pekerja seksual komersial dan sudah tidak laku lagi, dan pada akhirnya mereka hidup berdua dan juga menderita sebenarnya. Si Margot sebenarnya tidak tahan ketika sedikit penghasilan yang diperoleh Van Gogh, bahkan dari sumbangan adiknya sendiri pun, uangnya habis dipakai untuk membeli alat lukis, bukan untuk menghidupi kehidupan rumah tangganya. Nah, sebagai seorang pelukis, karir Van Gogh dimulai ketika dia mulai mencoret-coret sketsa ketika dia bekerja sebagai seorang pendeta di Borinage di Belgia. Di situ ada tambang batubara, dan dia melukis dengan arang batubara, dan dia melukis potret kesengsaraan masyarakat di situ. Di situ juga dia berkawan dengan seorang pendeta dan juga seorang pelukis, dan dari sanalah dia belajar sketsa. Kemudian dalam kehidupan selanjutnya, menjadi seorang pelukis dan tentu saja juga menjadi seorang pendeta tidak membuat Van Gogh bahagia.
Kemudian sang adik si Theo membuat komitmen bahwa dia akan mau membantu kakaknya dengan cara memberikan bantuan uang setiap bulan 150 franc untuk kehidupan finansialnya. Ketika di situ Van Gogh mencoba menjadi pelukis di Nouren, di Paris. Tapi kehidupan di sana, saya kira di Eropa juga suasananya dingin, dan Van Gogh mencoba ingin mengubah suasana cuaca dingin di Eropa dengan pindah ke selatan, yaitu ke daerah Arles, ya, di daerah yang lebih banyak limpahan matahari. Tapi dalam perkembangan kemudian si Van Gogh mengalami epilepsi, dan di sana juga dia mengalami halusinasi akut. Nah, mulai dari sini kita perlu mengupas sedikit bahwa Van Gogh adalah salah satu penderita gangguan jiwa. Betul, Van Gogh adalah penderita skizofrenia, atau kalau di Indonesia disebut sebagai ODS atau orang dengan skizofrenia. Halusinasi yang dia lihat adalah dengan cara melalui penglihatan. Saya pernah diskusi dengan seorang pegiat kesehatan mental atau kesehatan jiwa, mengatakan memang banyak seniman-seniman itu mengalami kelebihan hormon dopamin dalam kepalanya, sehingga kesenangannya melimpah-limpah, dan kesenangan itu tidak akan bisa berhenti. Artinya ketika dia melukis, maka dia akan lupa makan, lupa tidur, dan sebagainya. Itu yang disebut hormon dopaminnya besar sekali. Nah, dalam pengobatan untuk gangguan jiwa, maka obat yang diminum oleh para penderita ODS adalah untuk menurunkan hormon dopamin yang berlebihan tadi. Jadi kalau kita sedikit diskusi tentang obat, maka obat bagi penderita skizofrenia itu berbeda dengan obat yang kita sering pakai sebagai narkoba. Narkoba mencandu, jadi sekali orang mengkonsumsi narkoba maka dia akan kecanduan. Karena apa? Sebenarnya dia kekurangan hormon dopamin tadi, sehingga dia ingin meningkatkan hormon dopamin dengan cara minum atau mengkonsumsi narkoba. Sebaliknya, penderita gangguan jiwa atau skizofrenia hormonnya berlebihan, maka obat yang diminum adalah menurunkan hormon dopamin itu. Nah, saya kira itu perlu dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, dari Arles itu setelah epilepsi dan dia mengalami halusinasi, Van Gogh dirawat di rumah sakit jiwa di Saint-Rémy di sana, ya. Dan dia melanjutkan penyembuhan di Auvers di Perancis. Ketika dia melukis dan banyak karya-karyanya, tapi tidak ada yang laku. Kalaupun ada satu yang laku pun, itu sebenarnya yang membeli adalah adiknya sendiri. Dan dia berbohong kepada kakaknya bahwa ada seorang pembeli, tapi sebenarnya disimpan sendiri. Dan pada suatu ketika Van Gogh mengetahui bahwa lukisan yang dibeli itu tersimpan di gudang, dan dia sangat marah. Jadi dalam kehidupannya sebenarnya Van Gogh tidak pernah mampu menjual lukisan-lukisannya. Dan dia akhirnya bunuh diri dengan cara menembak kepalanya ketika dia menyelesaikan lukisan yang berjudul Burung Gagak di atas ladang jagung. Itu adalah lukisan terakhir bagi Van Gogh. Kembali kepada premis awal bahwa seorang pelukis yang besar biasanya adalah pelukis yang menderita, yang tidak bahagia, dan hidupnya selalu resah. Tapi pada akhirnya memang lukisan Van Gogh menjadi bestseller ketika setelah dia meninggal. Saya kira yang membuat dia besar, lukisannya menjadi besar adalah pada zamannya dulu aliran lukisannya belum diminati. Dan sekarang lukisannya menjadi besar karena memang ada perubahan paradigma dalam menikmati karya seni. Sebagai penutup saya ingin mengutip pidato Dr. Gasset, ya. Dia berpidato begini: janganlah kita berputus asa. Kita yang menjadi teman-teman Vincent tidak mati. Dia tidak akan pernah mati. Cinta, kejeniusan, dan keindahan luar biasa yang telah dia ciptakan akan hidup selama-lamanya, memperkaya dunia. Tidak satu pun jam lewat tanpa aku melihat lukisan-lukisannya dan menemukan sebuah keyakinan baru, sebuah makna baru dari kehidupan. Dia orang yang hebat, pelukis yang hebat, filsuf yang hebat. Dia menjadi martir karena kecintaannya pada seni. Terima kasih telah mengikuti dan berdiskusi dengan saya tentang
kehidupan Vincent van Gogh melalui buku Lust for Life. Silahkan dibaca bukunya, ini terbitan dari Serambi. Selamat membaca. Terima kasih, dan kita akan bertemu kembali dengan buku-buku bergizi berikutnya.